Shalom saudara-saudara sekalian, kembali di seri pembacaan Alkitab Terang Bagi Jalanku, dan hari ini kita akan lanjut membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami membuka firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami mengenal jalan hidup yang baik yang Kau kehendaki, yang harus kami ambil, dan Kau yang kiranya menguatkan kami untuk menerapkan apa yang telah kami baca dari firman-Mu ini. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula, di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu." Namun, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian yang menolong gereja terhibur dan terus berharap. Tuhan yang naik ke sorga adalah Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Ini adalah penghiburan. Dan Tuhan yang tidak terlihat adalah Tuhan yang terus mentransformasi hidup manusia. Ini adalah pengharapan. Dengan kata lain, saya mengajak kita merenungkan tema penghiburan dan pengharapan gereja dalam kisah pertobatan Saulus. Dan ini yang menjadi perenungan kita. Poin yang pertama, solidaritas sebagai penghiburan. Dan yang kedua, transformasi sebagai penghiburan. Yang pertama, solidaritas sebagai penghiburan. Ya Bapak Ibu, cerita yang kita baca ini banyak dimaknai sebagai kisah pertobatan atau kisah panggilan yang spektakuler dari seorang bernama Saulus. Tapi saya mengajak kita melihat perspektif lain yang juga gak kalah penting, yaitu sebagai kisah tentang solidaritas Tuhan kita. Ini adalah pemaknaan yang juga sangat penting kalau kita sadar alur yang sudah dibangun oleh Lukas sampai pasal 9 ini. Pattern Lukas yang sudah kita jumpai cukup clear, yaitu pattern pengikut Yesus dipersekusi karena Injil, bukannya berkurang malah hasilnya sebaliknya, lebih bertambah dan terus berkali-kali lipat. Pengikut Yesus itu dipersekusi memperjuangkan nama Yesus. Alasannya jelas, yaitu karena nama Yesus, bukan kecerobohan mereka. Namun hasilnya bukan berkurang, tapi bertambah. Kita sudah lihat contoh-contohnya, misalnya dari Petrus dan Yohanes ditangkap oleh Mahkamah Agama 2 kali, pasal 4 dan pasal 5. Stefanus mati
mati martir pertama yang dibunuh oleh Mahkamah Agama pasal 6 pasal 7. Dan di pasal sebelumnya persis, jemaat dipersekusi di Yerusalem besar-besaran sampai lari semuanya, sisa 12 rasul saja di sana. Dalam penganiayaan yang diceritakan, selalu ada keterangan penghiburannya adalah komunitas itu bertambah. Tapi Lukas tidak hanya kasih penghiburan itu, Lukas juga kasih penghiburan lain yang akan kita simak dalam poin yang pertama ini, yaitu solidaritas Kristus. Tapi ini adalah pesan yang Lukas sampaikan melalui cerita yang tidak terduga ya, yaitu melalui cerita pertobatan persekutor handal namanya Saulus. Barusan saja di pasal 8 kita tahu Saulus ini sakti. Gara-gara dia banyak orang lari dari Yerusalem dan menyisahkan 12 rasul tok di sana. Ini kalau kita mengikuti cerita jemaat Tuhan di Yerusalem begitu ya, udah beribu-ribu, bahkan mungkin ada keterangan 7.000 begitu ya. Tapi sekarang gara-gara Saulus jadi 12 rasul saja. Balik riset ke Kisah Para Rasul 1 di mana murid-murid masih baru permulaan begitu ya. Ini adalah persekutor yang sangat besar. Ceritanya tapi kita lihat dari perikop ini, dia bertobat. Ketika Saulus sedang bermisi ke Damsyik untuk kemungkinan mengejar orang-orang yang lari dari Yerusalem begitu ya. Ketika dia bergegas, mendadak ada cahaya dari surga yang membutakan matanya. Cahaya itu muncul dan ada suara begitu ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau mempersekusi aku? Paulus tanya, siapa engkau Tuhan? Jawabnya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus scene ditutup dengan Saulus buka mata tapi mata nggak melihat. Dan sekarang persekutor handal ini pergi ke Damaskus, harus dituntun. Nah, saya nggak tahu ya Bapak Ibu, tapi saya coba bayangkan begitu ya kondisi orang-orang yang ada di Damaskus, pengikut Yesus. Saya coba bayangkan, semisal saya ada di posisi mereka, atau mungkin kita berada di posisi mereka. Kita tahu ada musuh Tuhan yang mengejar pengikut Tuhan dengan begitu luar biasa, dengan dahsyat sekali, mengancam, hendak memakan kita. Taunya ada suara cerita seperti ini. Saya yakin mulut orang-orang di Damaskus itu langsung melompat dan memuji Tuhan, suara yang paling keras yang pernah ada dalam hidup kita mungkin ya. Begitu menghiburnya cerita ini. Mungkin kita berteriak, puji Tuhan. Musuh yang menyerang gereja adalah musuh yang sebetulnya berhadapan langsung dengan Tuhan kita dan sekarang sudah dilumpuhkan. Sekarang jalan saja perlu dituntun. Dia nggak bisa bergerak begitu, matanya buta. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Cukup interesting, very interesting. Yesus itu sudah mulia di surga, tubuhnya tidak tersentuh dengan manusia-manusia yang tidak suka dengannya, tapi Yesus bilang, Saulus menganiaya dia. Ini sebuah gambaran yang powerful bagaimana Yesus bersolidaritas dengan umatnya yang ada di bumi. Musuh Tuhan bukan hanya berhadapan dengan Tuhan, tapi teman Tuhan juga mendapat solidaritas dari Tuhan kita. Lukas 10 ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Maka sejak dari Injil Lukas, konsepnya jelas. Orang yang menolak berita pengikut Yesus adalah mereka yang menolak Yesus sendiri dan menolak dia yang mengutus Yesus, Allah Israel. Maka ada beberapa hal yang saya ajak kita bisa renungkan terkait penghiburan yang pertama ya, poin yang pertama ini. Solidaritas sebagai penghiburan. Poin bagian ini bukan tanpa terms and conditions ya. Terms and conditions untuk terima penghiburan ini tentu yang pertama adalah ya ini buat orang yang butuh penghiburan, bukan buat sembarang orang. Dan yang kedua, ini adalah orang yang menderita karena alasan yang jelas, karena nama itu, karena Yesus, bukan karena kecerobohan, bukan karena something yang random. Sebelum merenungkan penghiburan, barangkali kita perlu take time untuk coba mengartikan terlebih dahulu. Apa artinya menderita demi nama itu, demi Yesus, di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita pada hari ini? Apa ya artinya menderita demi Yesus? Kalau enggak, penghiburan itu tidak mungkin relevan, karena kita barangkali enggak menderita demi Yesus, atau kita barangkali hidup fine-fine aja, tidak menderita. Petrus dan Yohanes itu menderita karena mereka share kebenaran sejati di tempat-tempat yang berbahaya, di Serambi Salomo, di Bait Suci. Mereka menjadi suara kenabian. Stefanus itu menderita karena alasan yang sama, berdebat kebenaran, memperjuangkan kebenaran dengan sangat panjang,
dalam hikmat yang tidak bisa dikalahkan, menjadi martir pertama yang mengikuti teladan Yesus, menjadi suara kenabian juga. Dari contoh-contoh ini, Lukas punya gambaran di cerita-cerita sebelumnya, tokoh-tokoh yang dipersekusi oleh karena mereka menjadi suara kenabian. Ya memang kita mungkin bisa aja ya merefleksikan menderita demi nama itu secara luas. Misalnya karena kita mengasihi, terus kita dibenci, atau karena kita berjuang demi keadilan, lalu kita mendapatkan konsekuensinya. Demi nama Yesus kita juga bisa dapat persekusi. Tapi untuk bagian ini saya mengajak kita merefleksikan secara spesifik penderitaan versi suara kenabian. Saya ajak kita merenungkan dan bertanya, Bapak Ibu, di mana ya kita pernah lihat sesuatu yang jelas-jelas menyeleweng dan dengan berani kita memperjuangkan kebenaran dengan mengatakan, "Here I stand." Saya yakin banyak dari antara Bapak Ibu tahu persis apa yang saya maksudkan, baik dalam kehidupan kantor, bergereja, atau dimanapun itu. Kita tahu ada banyak kecacatan, ada banyak dosa yang dilakukan oleh lingkungan-lingkungan kita ini. Memang di satu sisi saya nggak bilang kita jadi orang yang cari mati gitu ya, jadi orang bodoh yang tidak tahu tempat memberitakan kebenaran dengan tidak berhikmat. Memang ini perlu berhikmat dan memikirkan dengan matang, perlu pikiran yang matang untuk berdiri seperti Petrus, Yohanes, Stefanus. Tapi semisal kita sudah menggumuli dengan sungguh-sungguh, mungkin ada satu hal yang mengganjal, yaitu rasa takut. Mungkin banyak dari antara kita, termasuk saya, takut kehilangan pekerjaan, takut dikucilkan, takut kehilangan teman, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita jelas, kita menderita karena Yesus, dan menderita demi pekerjaan Injil, kita bisa mengklaim penghiburan ini. Musuh Yesus itu berhadapan dengan Yesus. Teman Yesus mendapat solidaritas dari Yesus. Dan inilah poin refleksi saya yang pertama. Poin refleksi saya yang kedua adalah transformasi sebagai pengharapan. Scene sekarang berpindah ke Ananias yang baik. Ini beda sama Ananias yang mendustai Roh Kudus. Dan ini cukup complicated ya kalau kita baca ceritanya. Cukup seru juga. Ananias dapat vision tentang Saulus, yang Pak Saulus saat itu lagi punya vision tentang Ananias. Jadi ini vision tentang vision, dan vision itu tentang dirinya. Ananias, saya ulangi, dapat vision tentang Saulus yang dapat vision tentang Ananias. Jadi visionnya apa? Saulus ini melihat Ananias sebagai orang yang nantinya akan menumpangkan tangan dan memberi penglihatan untuk menyembuhkan matanya yang buta. Ini adalah visionnya. Setelah itu Ananias sempat ragu. Tuhan, ini saya parafrase ya, dia ini jahat banget. Di Yerusalem kemarin tuh jahat sekali. Dia sudah mempersekusi orang yang menderita demi namamu. Tapi Tuhan bilang, tidak, sekarang dia akan jadi instrumenku, dia akan jadi alatku untuk Gentiles, raja-raja, dan anak-anak Israel, menjadi orang yang menderita demi namaku. Dan cerita berakhir dengan Ananias yang taat, mendatangi Saulus, membuka matanya, membaptis Saulus. Ini adalah cerita yang kita baca. Bapak Ibu, kita sulit ya mendapat cerita kesaksian seseorang yang lebih 180 derajat dari Saulus kalau tidak dibumbui ya. Saya bayangin perasaan orang Kristen di Damaskus juga campur aduk ya feelingnya. Yesus solidaritas, amin. Persekutor top bergabung, yakin ya ini. Mata-mata jangan-jangan. Ini kayaknya pura-pura mau jadi pengikut Yesus, ini strategi nih. Ntar backstep begitu ya. Dilaporin mahkamah agama dan ya udah terulang lah. Jemaat Kristus dipersekusi. Yakin ya, dia ini Farisi kaku yang gak mungkin bisa, inilah dia close minded lah, gak mungkin bisa berubah. Dia itu persekutor top. Barusan kemarin di Yerusalem kita mungkin dapat banyak berita atau mungkin mengalami juga sendiri. Yakin ya, dia bertobat. Dan begitu juga ya yang Ananias rasakan ya. Saulus persekutor top itu sebelumnya membuat orang Kristen menderita karena nama itu. Tapi sekarang ditransformasi Yesus menjadi orang Kristen yang akan menderita demi nama Yesus. Saulus orang yang buta itu sekarang matanya dibuka. Dan dari poin yang kedua ini kita bisa melihat bagaimana Injil menemukan jalannya. Mungkin dengan cara-cara yang kita tidak duga. Kita mungkin seringkali lebih cenderung berpikir seperti Ananias begitu ya. Skeptis. Tuhan yakin sama orang ini. Orang ini mau jadi pendeta, bener ya. Itu dulu gak karu-karuan, dulu punya track record ini. Hancur lebur.
Di sisi yang lain kita jarang ya berpikir seperti Stefanus, atau kita mungkin lebih jarang berharap seperti Stefanus. Tuhan ampuni dia sambil kita mendapatkan lemparan batu dari musuh yang ada di depan mata kita. Kita cenderung skeptis bahwa orang itu bisa berubah, dan kita cenderung skeptis bahwa orang itu bisa ditransformasi oleh Yesus. Tapi seperti Ananias, mari kita membuka kemungkinan bahwa apa yang Yesus katakan itu sungguh benar. Apa yang Yesus janjikan itu sungguh bisa nyata dalam kehidupan seseorang. Siapapun itu, apapun masa lalunya, bisa ditransformasi menjadi alatnya untuk kemajuan Injil. Seperti Ananias, mari kita melayani dengan harapan bahwa orang yang paling jahat dan yang jauh dari Injil bisa suatu hari dimenangkan dan menjadi agen yang dipenuhi roh demi nama itu. Mari kita menjadi Ananias yang taat. Ketika kita melayani dari segala program-program gereja yang kita mungkin ikuti, kita menaruh pengharapan. Juga seperti Stefanus ya, orang-orang yang kita layani bisa ditransformasi oleh Yesus. Mari kita belajar berharap dari kuasa Injil. Inilah cerita yang kita dapatkan ya. Injil itu akan terus maju ke Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, termasuk ke raja-raja yang berkuasa. Bahkan melalui cara yang paling tidak terduga. Karena agen dibalik semua pergerakan Injil ini adalah Yesus yang naik jadi Tuhan dan memerintah dengan kuasa rohnya yang betul-betul bisa mengubah hidup kita. Baik, itu saja yang saya ajak kita renungkan. Dari saya ada 2 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk penghiburan. Kiranya kita boleh dengan yakin dihiburkan di tengah konteks hidup kita masing-masing yang rumit, bahwa Tuhan kita berteman dan bersolidaritas dengan kita yang mencintai Injil. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Segala rutinitas dari program gereja atau event, mari kita menaruh pengharapan bahwa pelayanan-pelayanan ini memiliki kuasa transformasi yang nyata, bukan hanya rutinitas yang mati. Bahkan terhadap orang-orang yang kita lihat paling sulit sekalipun. Baik, itu saja untuk perenungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.